Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Keluarga besar Sivitas Akademika UMN Al-Wasliyah yang dirahmati Allah, hari ini saya mendapat amanah untuk memberikan tausiah singkat ba'da zuhur dalam kajian Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setiap kita telah Allah berikan dua alat kelengkapan, yang kedua dengan kedua alat kelengkapan itulah yang menjadikan kita berbeda dari makhluk Allah yang lain. Baik dari makhluk Allah yang kita sebut dengan malaikat, iblis dan kawan-kawannya, atau binatang. Dua alat kelengkapan yang saya maksud itu ada yang disebut dengan namanya akal, ada yang disebut dengan namanya iman. Orang sekolah di Republik tercinta ini kebanyakan dilatih untuk menggunakan akal, mencermati apa-apa yang ada di seputarnya. Agak kurang pendidikan kita hari ini untuk memfungsikan yang kedua, yaitu qalb, hati. Padahal saya bilang di awal tadi, yang dua inilah membuat kita berbeda dari makhluk lain. Saya ambil sebuah contoh. Kalau umpamanya di tangan kanan saya ada satu ikat daun ubi segar. Di sebelah kiri saya ada satu emas rantai, kalung, tergantung. Kalau itu saya sodorkan kepada kita semua yang hadir ini untuk memilih, mana yang Bapak Ibu pilih? Nggak jawab aja dulu, nanti jangan takut menjawab. Nanti perkara di belakang apa penjelasannya itu nanti saja. Mana pilih? Emas. Kalau yang dua tadi saya sodorkan kepada kambing, mana yang dia pilih? Daun ubi. Kenapa kambing memilih daun ubi? Kenapa kita milih emas? Karena begitu kita tengok, wah ini daun ubi untuk apa? Paling-paling daun ubi tumbuh. Tapi kalau emas ini bisa dipakai, bisa dijual, bisa bla 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 bla. Yang berputar itu akal. Kambing, dia tak tahu nilai emas. Yang tahu dia nilai perutnya terhadap daun ubi. Jadi hari ini, kalau barangkali kita bawa ke kajian peneliti senior UMN, Ustadz Sadat, antara kambing dengan manusia tadi sama-sama punya kepentingan, tapi satu kepentingan yang dimotori oleh nafsu, satu kepentingan yang dimotori oleh akal. Sesungguhnya perbedaan antara kambing dengan kita, jangan marah ya, adalah akal. Tetapi ketika kita mendominankan akal,
kita nanti bisa jauh lebih parah daripada kambing. Nah, oleh karena itu, alat kelengkapan yang bisa menjadikan kita sempurna di atas tataran tadi adalah iman. Iman itu letaknya tidak di sini, tidak di akal. Tapi iman itu letaknya di qalb. Nanti boleh Bapak Ibu tanya dosen agama di UMN ini, mahwal iman? Al-imanu tasdiqu bil qalb. Tidak ada al-imanu tasdiqu bil aqli. Jadi artinya ketika kita berbicara sesuatu tentang yang akal ini punya keterbatasan yang sangat. Tapi ketika kita bicara dengan kacamata iman, maka iman ini jauh lebih luas daripada samudra, lebih dalam daripada lebih luas daripada alam semesta ini. Dia bisa menembus yang kadang-kadang tidak bisa tertembus oleh akal. Akan tetapi iman ini dia fluktuatif. Sama dengan fluktuatifnya akal. Tapi akal ini boleh pakai bahasa begitu ya. Nah, karena ini kan orang perguruan tinggi. Bukan ibu perwiritan, iya kan? Karena saya cermati di kajian UMN channel itu, ini orang-orang hebat semua yang ceramah di sini kan? Iya, saya sendiri yang tidak hebat ini. Apa ciri-ciri sebuah acara hebat? Apa ciri-ciri penceramahnya hebat? Ketika pimpinan tertinggi datang. Itu Pak Jokowi tidak datang itu kalau bukan orang-orang hebat. Iya kan? Nah, hari ini Pak Hari tidak datang, berarti tidak hebat. Kan begitu. Dia dengar ini kan? Saya bersyukur dia tak datang. Tadi ku tanya mana Pak Rektor? Di dalam katanya, syukur ku pikir ya kan. Kadang-kadang kan bagaimanapun hebatnya kita, kalau Pak Rektor kan menggeletar juga itu ya kan. Nah, yang bisa menetralisir akal itu iman. Kita ambil dulu contoh yang paling sederhana. Bagaimana kecil dan terbatasnya akal. Ketika Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj, Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu lain itu bilang, kalau kita berbahasa Indonesianya, Muhammad kau pembongak. Kira-kira begitu. Kalau kita ambil atau kita adopsi bahasa Ustadz Sukri dari Tanjung Balai, pembohong. Kenapa Abu Jahal dan kawan-kawan bilang kepada Muhammad bohong? Karena Abu Lahab, Abu Jahal dapat kabar Nabi Muhammad baru Isra dari Makkah ke Palestina, Palestina naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi ke Palestina, pulang lagi ke Makkah dalam tempo tidak lebih sepertiga malam. Kata Abu Lahab, kami sudah pernah ke sana Muhammad, jangan kau bohongi kami. Kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Tapi ketika berita itu diterima oleh Abu Bakar bilang, sodakta ya Rasulullah, benar kau ya Rasul. Kenapa Abu Bakar menerima, kenapa Abu Jahal menolak? Karena Abu Jahal pakai akal, Abu Bakar pakai iman. Kita ini sekarang banyakan Abu Bakar atau Abu Jahal? Abu-abu, itu betul. Kadang Abu Bakar, kadang Abu Jahal. Di masjid Abu Bakar, di luar Abu Jahal. Ya. Baik, masuk kita untuk menguji ini apakah betul, apakah Abu Bakar, Abu Jahal atau abu-abu. Kita tengok begini. Kita ini kan bekerja di UMN, saya di UIN. Kita punya pekerjaan dan punya gaji yang berbeda. Kalau saya tengok struk gaji saya tengok struk belanja istri saya pun bisa, ya. Kalau saya tengok struk gaji saya tengok struk gaji WR1, gamang saya menengok hidup saya. Apa cukup
gaji saya seperti ini. Kalau tengok lagi nanti gaji Sukri, makin gamang dia. Macam mana ini? Beli pulsa tak cukup. Ternyata gaji tidak menjadi alasan untuk hidup. Buktinya UMN yang punya strata gaji berbeda bisa hidup dengan keluarganya, tapi dengan catatan harus menerima perbedaan. Jangan ingin samakan gaji Sukri dengan gaji Ustadz Sadat. Itu harus bisa. Nah, bagaimana kita memainkan ini? Ini kita mainkan kalau ada iman. Nah, iman ini fluktuatif, tergantung situasi. Maka kalau iman kita lagi goyang begini, kita pun hoyong. Tapi kalau iman kita kuat, dimanapun kita berada, tidak ada persoalan. Kalau ada kita ini naik sampan, tahu-tahu di tengah laut ombak begini, orang yang pakai akal akan dia cari mana pelampung. Begitu dapat pelampung satu, ditolakkannya kawan ini supaya dapatnya pelampung yang ini. Dia sanggup membunuh kawannya asalkan dia salah. Kenapa? Dia punya keyakinan yang menyelamatkan dia di laut itu adalah Orang yang beriman tidak begitu. Orang yang beriman dia bilang sama Allah, ya Allah, aku berlayar karena izinmu, gelombang ini naik karena izinmu, aku mohon kau selamatkan ya Allah. Apakah orang beriman tak perlu jadi pelampung? Cari pelampung perlu, tapi tidak perlu mengambil pelampung orang sehingga orang mati, dia bisa bergantung mungkin di tempat yang lain. Itu kekuatan orang beriman. Pandemi hari ini, COVID-19, ini ada yang menambah kekuatan iman, ada yang menambah orang makin kurang ajar. Yang makin kurang ajar itu adalah orang yang diberi amanah oleh satu lembaga untuk mengurusi bantuan COVID tapi dimakannya. Ada itu. Jangan takut-takut kalian kali. Orang perguruan tinggi itu bukan literlik. Tadi saya baru mengajar di S2. Makalah pertama tampil, saya bilang begini, kalau inilah makalah S2, pulanglah kalian balik ke S1. S1 makalahnya capsani namanya, capsani, caplok sana, caplok sini. Kalau S2, dia ambil satu teori, dia kembangkan, dia analisa, dia kemari, itu namanya S2. Kalau S3 menemukan teori, profesor itu hanya penghargaan. Karena banyak kali dia menulis, meneliti, dikasih duit, dikasih gelar. Makanya mohon maaf, jangan pula nanti tersinggung profesor. Tidak berarti profesor lebih pintar daripada doktor. Cuman secara akademik lebih besar tunjangan profesor ketimbang doktor. Balik ke pangkal gaji tadi. Nah, kondisi pandemi ini kalau disikapi dengan akal, itulah dia. Takut. Salam orang takut, jumpa orang takut, megang ini takut, megang bini pun takut. Ya kan? Ada orang selama pandemi itu tak pernah ciuman sama bini. Iya kan? Begitu siap dipegang bininya, cuci tangan. Atau sampai lu bini, baru dipegangnya bininya. Tapi bini orang, iya kan? Saya kemana-mana pakai masker ini, takut semua. Orang beriman bagaimana? Orang beriman Ustadz biasa-biasa saja, salah. Nah itu dia. Orang beriman itu iyyaka na'budu. Apa hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu, sembah dulu. Sembah itu syariat, baru nasta'in, baru minta tolong. Makanya berusaha dulu, kata para ahli, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu cara memutus mata rantai COVID. Tapi apakah orang yang sudah pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ada yang tak kena COVID? Jawabannya yang pakai APD pun kena COVID. Kalau begitu,
Bahasa Mandelingnya man proposed, God disposed. Al insanu yudabbir, Allahu yuqaddir. Manusia berencana, Allah yang menentu. Rencana itu letaknya di akal, ketentuan itu letaknya di iman. Jadi jangan pula nanti kalian bilang, oh kata Ustaz Tompul, kalau orang beriman terserah sama Allah. Tidak. Allah tidak suka berserah kepada dia tanpa ada usaha. Ada kawan saya, dia bilang, aku agak-agak suka aku mendengar ceramah kau, katanya. Tapi udah kuamalkan yang kuajarkan itu tak makbul katanya. Apa yang kuajarkan sama kau? Saya bilang, kami kan berkawan-kawan. Kau suruh aku berserah diri sama Allah. Berdoa aku tiap hari. Hampir setahun doaku tak pernah berubah. Itu aja, tapi tak makbul. Ku bilang mungkin kau tinggal sholat. Mungkin kau makan yang haram. Oh tidak. Kalau begitu apa doa kau? Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah keluargaku yang sakinah. Cukup. Kalau itu doa kau sampai kiamat tak makbul, ku bilang. Kenapa? Kau belum nikah, ku bilang. Iya kan? Bagaimana mungkin dia berdoa, ya Allah ya Tuhan kami jadikan keluargaku. Malaikat bilang, ini mimpi nih ya Allah, bini pun tak ada. Artinya berusaha dulu, baru berdoa. Nah, untuk mengukuhkan keimanan yang ada pada kita itulah Allah membuat beberapa alat untuk kita bisa gunakan. Yang pertama syahadat. Syahadat itu pintu gerbang masuknya kita pada sebuah keyakinan. Nah, di dalam ada yang namanya sholat. Sholat itu Allah suruh supaya kita lebih tunduk dan patuh kepadanya secara individual. Di sholat itu tidak ada kaji sosial. Kalaupun ada kaji sosial, dia di akhir. Mana di akhirnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu kaji akhir sosial. Bukti tidak ada nilai sosial dalam sholat. Siapapun yang duluan datang ke masjid, duduknya di mana? Di depan. Tidak boleh mentang-mentang. Entah siapa dia. Datang belakangan tapi disiapkan di sini sajadahnya. Tidak boleh. Kenapa? Di masjid tidak ada strata sosial. Individual ini sholat. Zakat. Apa ujung daripada zakat? Untuk membersihkan harta. Maka zakat itu ibadahnya orang yang punya harta. Yang tak punya harta terima zakat. Sukri terima zakat atau bayar zakat, Sukri? Bayar zakat, fitrah, terima zakat, mal, ya kan? Ya harus begitu kita. Tapi puasa ini disebut Nabi dengan amalan sirriyah. Coba tengok ujung ayat salat, coba tengok ujung ayat puasa, coba tengok ayat tentang zakat, bandingkan ayat zakat ayat puasa itu ujungnya apa? La'allakum. Dalam Al-Quran, tattaqun itulah manusia yang paling prima. Tidak ada orang yang lebih lebih di atas kecuali orang yang bertakwa. Kalau kira-kira di perguruan tinggi yang paling tinggi itu pangkat strukturalnya rektor. Dan rektor tak ada lagi. Kalau untuk jabatan akademik yang paling tinggi itu profesor, di bawahnya tak ada lagi. Di dalam dunia nyata ini Allah tidak memandang rektor, tidak memandang profesor, tidak memandang pejabat, orang miskin, orang kaya. Allah nengok, inna akramakum indallahi. Jadi Azhar Sitompul belum tentu lebih takwa lebih hebat daripada kalian, tidak. Jangan tertipu dengan casing ustadz. Saya kalau ceramah gini ustadz nggak suka. Kau kalau ceramah jangan merendahkan martabat ustadz, saya bilang. Memang ustadz itu tinggi kali derajatnya. Awak Sukri kalau jadi ustadz jangan tinggi kali derajat. Ini kadang-kadang ustadz mau gelasnya pun dibawakan, bukunya dibawakan, handphonenya dibawakan, sepatunya. Itu bukan ustadz itu. Saya pernah ditampar tukang becak di Gulugur. Pas sholat zuhur begini. Keluar dari masjid, karena ada masjid yang Gulugur itu kan. Kalau kita dari arah Berayan sebelah kanan. Ditampar tukang becak aku di situ. Terdiam. Di muka orang rame. Bagaimana ceritanya? Saya pulang dari kampus, baru ngajar. Naik mobil, pakai AC. Tidak ada keringat.
bersih, rapi. Lebih rapi dari sini lagi. Karena ngajar di Paskah ya kan. Paskah itu kan orang-orang hebat. Kadang-kadang kan kepengen juga kita nengok yang cantik itu ya kan. Dah, kalau yang itu suka kadang-kadang. Begitu sampai saya parkir mobil, saya keluar dari mobil, sebelum keluar ku tengok dari kaca spion, ada becak masuk. Ah ini gawat ini. Kalau sempat kebablasan becak uak nih, kesenggol mobil nih, menuntut tak bisa. Berdoa ya Allah tolong jangan tersenggol waktu mobilnya. Kan begitu kan? Karena kalau tersenggolnya kemana kita tuntut? Singkat cerita, masuk tukang becak itu ke toilet, kamar mandi, tapi dibawanya plastik kresek, masuk ke situ, udah keluar dia pakai kain sarung, baju koko, tapi udah tak bergosok, apa namanya itu? Kusut. Berarti dia menyimpan baju koko sama kain sarung di becak. Siap itu sholat, Allahu Akbar. Sholat biasa. Begitu saya mau keluar, waktu keluar becak, ku tengok dia. Diambilnya masuk di kamar mandi, pakai baju tukang becak balik, diambilnya dari apa namanya ini, kantongnya dompet terbuat dari plastik, bukan dompet kulit macam dompet si raja, bukan ya kan? Kalau raja kan kulit semua, namanya raja ya kan? Saya paling suka kalau jumpa dengan raja, tapi sekarang tak lagi pernah dia telepon dulu, Ustadz, ada THR, Ustadz, ada. Dulu gitu tuh, ada sirup, gitu, Ustadz. Kupikir apa? Karena berbeda rektor tak dapat sirup, kupikir pula ya kan? Gimana itu, Ja? Masa Pak Kondar dulu ada itu? Iya. Sedangkan Pak Kondar tak kenal aku dapat sirup, ini kok Pak Hardi tak dapat, kupikir ya kan? Apa tergantung si raja tuh siapa ini sekarang sirup-sirup ya kan? Jangan sampaikan itu aja sama Pak Rektor. Nah? Karena senaknya Ustaz. Oh begitunya ya. Ya. Udahlah. Dah. Dikeluarkannya lah dari dompetnya itu tadi uang, saya tengok jelas uang 5.000, uang 2.000, uang 10, uang 1.000. Ternyata tak ada uang waktu yang 10.000. Diambilnya lah uang yang 1.000, dimasukkannya ke tabungan masjid. Disitulah saya macam ditampar. Tang. Mak. Wah, nih nenek becak berkeringat. Dia sanggup menyumbang 1.000 azar si tompul. Kuliah ngasih, kuliah pakai mobil tak berkeringat. Berapa tompul kau bisa kasih? Ini iktibar besar bagi saya. Maka saya bilang sama kawan-kawan, pernah saya tanya kawan-kawan dan saya tanya kalian, siapalah yang datang ke masjid tangan kosong pulang bawa duit? Ustadz sama khotib. Pertanyaannya, pernahkah kalian tengok khotib itu keluar membuka amplopnya taruh situ? Takut saya sebagai ustadz karena ada Allah bilang kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Pandai bercakap, pandai menyuruh, tapi tak pandai berbuat. Maka saya tak pernah menyuruh orang bersedekah karena aku takut nanti kalian bersedekah, aku tak bersedekah. Oleh karena itu materinya bukan materi sedekah. Ya kan? Kita pun belum jelas juga sedekah apa tidak ya kan? Kadang-kadang ya kita pun heran juga kenapa Sukri yang WA kan? Nah, kalau tak jelas kan ngeri juga kita. Udah. Jadi fluktuasi iman itu di sini. Maka untuk menstabilkannya ibadah yang bisa menstabilkan itu sholat puasa. Saya beri contoh. Nanti kalau tak percaya, tunjukkan. Ketika nanti kalian ngambil wudu antara asar, kumur-kumur, coba andai ada kalian yang memasukkan air sedikit saja ketika kumur-kumur. Tahu nggak teman sebelah? Tidak. Usahakan security. Pak Ucok. Security sekarang udah naik Pak Ucok? Jabatan? Hah? Masih udah ya? Udah naik. Maksudnya security lantai 2? Tak tahu teman sebelah apakah kita minum apa hebatnya Ramadan itu. Jadi yang tahu kita puasa atau tidak kita sama Allah Ta'ala. Maka itu pendidikan internal yang paling dalam. Dan siapa yang bisa mengekang dirinya untuk tidak melakukan itu, kita dengan iman kita. Di rumah ada kulkas berisi lengkap. Segala macam itu ini. Anak pergi sekolah atau anak keluar, bini tidur.
Siapa yang tahu kita mau makan? Ada yang tahu? Begitu kita makan, habis makan, tanya bini, masih puasa bang? Kau menghina kali kau dengan aku. Kira-kira begitulah ya kan? Ini kan suami sok beriman ya kan? Hah, bau kan? Usahakan puasa, tak puasa pun bau mulut dia ya kan? Tapi siapa yang membuat kita bisa menahan itu? Yang halal pada siang hari, kita tunggu nanti habis maghrib, ada lontong, ada es campur, habis maghrib. Yang perokok, masih merokok Sukri? Tidak ya? Yang merokok habis maghrib, ada bubur pedas habis, ada bini habis maghrib, cuman senak lah wah. Habis tarawih lah. Semua itu mengontrolnya adalah iman. Kalau CCTV ini absen nih, ini sudah aku kerjakan dulu waktu aku pegawai rendah-rendah dia, belum baru masuk. Ku kasih kawan, kau tiru tantanganku. Latihan dia di situ, bisa udah. Kau masuk, orang absen manual, tangap. CCTV kan bisa, nampakkan sedikit, habis hilang. Tapi ada CCTV Allah Ta'ala, itulah dia iman itu bergetar di sini. Makanya untuk menguji iman kita benar apa tidak, saya kasih pelajaran. Kucing kalau ada dia nyang, datang dia, kita kasih makan. Apa ada anak-anak lewat, apakah kucing yang kita kasih makan ini lari? Tidak. Ada ikan goreng mana-mana. Tahu-tahu melompat kucing karena wanginya ikan goreng. Begitu mau diambilnya, seekornya menyenggol sendok, pang, jatuh. Si kucing lari apa tidak? Kenapa ini tak lari? Kenapa ini lari? Kucing yang ini tahu dia bahwa dia sedang makan yang dikasih oleh tuannya. Ini halalan thayyibah. Kucing yang ini kenapa lompat? Karena dia tahu sedang mencu. Kita pun tahu. Ketika menaikkan kwitansi nasi 25 bungkus nasi kotak kali 25.000. Padahal kali 20.000. 5.000 ini tak kemana-mana. 5.000 ini untuk ongkos. Karena tidak ada RAB-nya ongkos. Tangan tuh begini tuh. Kalau orang yang beriman menggeletar. Tapi kalau yang tak beriman, sedikit kali pun kelebihannya katanya. Ramadan mendidik orang beriman. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.